warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah yang memimpin? Oke, baik. Kita berdoa seperti biasanya. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya teman-teman ya. Kalau saya bilang, teman-teman apa kabar? Kalian menjawab, saya sehat, saya hebat, yes, gitu ya. Oke, siap? Teman-teman apa kabar? Saya sehat, saya hebat, yes. Kurang keras ya, sekali lagi. Teman-teman apa kabar? Saya sehat, saya hebat, yes. Oke. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran fikih semester 1, yaitu bab jinayah. Namun sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih bahwa dalam ilmu-ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan sanksi-sanksi hukumnya itu sudah dibicarakan dalam satu bab, yaitu disebut dengan bab jarimah. Oke. Jarimah. Nah, bab jarimah ini dibagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu jinayah. Dan yang kedua yaitu hudud. Apa sih yang membedakan antara jinayah dan hudud ini? Yang membedakan antara jinayah dan hudud ini, kalau jinayah itu merupakan perbuatan-perbuatan tindak kejahatan mengenai pembunuhan dan sanksi-sanksi hukumnya. Contohnya seperti ada qisas, dia dan kafarot gitu. Sedangkan hudud ini merupakan perbuatan tindak kejahatan selain membunuh, seperti berzina, khazaf, mencuri, merampok, meminum minuman keras dan lain sebagainya, beserta sanksi-sanksi hukumnya bagi pelakunya gitu. Namun sekarang yang akan kita bahas yaitu jinayah. Apa sih jinayah itu? Nah, jinayah secara bahasa yaitu merupakan bentuk kata masdar. Jana dalam bahasa Arab berarti perbuatan dosa atau salah gitu. Sedangkan menurut istilah, jinayah adalah perbuatan-perbuatan jahat yang mengancam jiwa dan keselamatan manusia, di mana nantinya akan diberikan sanksi-sanksi hukuman sesuai dengan syariat. Gitu. Kemudian jinayah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-qatlu. Yang kedua yaitu al-harbu. Al-qatlu ini adalah pembunuhan, kemudian yang al-harbu ini adalah penganiayaan. Tapi di sini kita akan bahas bab pembunuhan. Oke, al-qatlu. Adakah yang tahu apa itu al-qatlu? Ya, betul sekali. Al-qatlu adalah pembunuhan. Secara bahasa, al-qatlu ini merupakan menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, al-qatlu ini adalah menghilangkan nyawa seseorang baik dengan disengaja atau tidak disengaja, baik menggunakan alat yang mematikan atau tidak mematikan, bahkan tidak menggunakan alat sama sekali. Nah, kemudian apa sih dasar-dasar hukum al-qatlu itu? Membunuh adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Jadi Islam itu sangat menghormati dan melindungi hak hidup bagi setiap manusia gitu. Karena telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 33 yang berbunyi wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh
jiwa yang dilarang oleh Allah, melainkan ada suatu alasan yang dibenarkan gitu. Dinyatakan tadi illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Berarti di sini ada pembunuhan yang dibenarkan dalam agama Islam. Nah, menurut riwayat Rasulullah SAW dalam hadisnya itu ada macam-macam pembunuhan yang dibenarkan di situ. Yang pertama yaitu pembunuhan dalam rangka melakukan hukum kisos. Nah, ini apabila membunuh seseorang yang melakukan pembunuhan secara zalim gitu. Kemudian yang kedua yaitu pembunuhan yang dilakukan dalam rangka melakukan hukum rajam. Contohnya nih, apabila ada seseorang yang sudah menikah, kemudian ia berzina, yang disebut dengan zina muhson, maka dihukum dengan hadnya adalah dihukum sampai mati gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pembunuhan yang dilakukan ketika ia murtad atau keluar dari Islam. Nah, itu adalah macam-macam pembunuhan yang dibenarkan dalam Islam. Kemudian ada beberapa macam-macam pembunuhan juga yang sebenarnya. Yang pertama yaitu qatlu amdin. Yang kedua yaitu qatlu shibhi amdin. Yang ketiga ada qatlu khata. Nah, qatlu amdin atau pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan ini direncanakan dan biasanya menggunakan alat yang mematikan manusia gitu. Nah, dikatakan pembunuhan dengan sengaja apabila dilakukan dengan niat dan biasanya memakai alat yang mematikan. Contohnya membacok korban. Terus ada membunuh atau menembak dengan senjata api, kemudian memukul dengan benda keras. Nah, pelakunya ini adalah orang yang baik-baik. Nah, jadi ini pembunuhan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu pembunuhan seperti disengaja atau qatlu shibhi amdin gitu. Qatlu shibhi amdin ini adalah pembunuhan yang sengaja, yang dilakukan dengan sengaja, namun tidak menggunakan alat yang mematikan gitu. Tapi pembunuhan ini tidak diniatkan untuk membunuh. Akan tetapi pembunuhan ini dilakukan seperti disengaja, padahal tidak disengaja. Contohnya ya, ketika kita melempar bola atau memukul dengan cambuk ringan atau mistar, atau yang bisa disebut mistar, akan tetapi orang yang terkena itu kemudian meninggal. Nah, jadi kayak terlihat seperti main-main ya. Kemudian yang ketiga yaitu qatlu khata. Qatlu khata ini adalah pembunuhan bersalah. Dikatakan pembunuhan bersalah apabila ini tuh terjadi karena kekeliruan atau kesalahan gitu. Pembunuhan ini juga tidak diniatkan dan tidak ada maksud apa-apa. Contohnya seperti kita menembak burung di hutan. Nah, pelurunya ini meleset mengenai manusia dan kemudian manusia itu meninggal. Itu merupakan pembunuhan bersalah atau pembunuhan yang keliru gitu. Setelah kita tahu macam-macam pembunuhan, kita juga harus tahu sanksi-sanksi hukuman bagi pelakunya. Yang pertama, bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, hukumannya adalah dikisos, yang artinya si pelaku juga harus terbunuh juga gitu. Akan tetapi apabila dari pihak keluarganya ini memaafkan, maka wajib membayar diat yang disebut dengan diat mughaladah atau denda berat gitu. Kemudian yang kedua yaitu sanksi hukuman bagi pembunuhan seperti disengaja. Hukumannya tidak dikisos, akan tapi wajib membayar diat yang disebut dengan diat mughaladah atau denda berat berupa 100 ekor unta
yang dibayar secara berangsur selama 3 tahun. Terus yang ketiga yaitu qatlu khata, sanksi hukuman bagi pembunuhan bersalah. Nah, sanksi hukumannya ini juga tidak dikisos, akan tetapi wajib membayar diat yang disebut dengan diat mukhafafah atau denda ringan seperti itu. Karena dalam surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatun muslimatun wa diyatun muslimatun illa alihi, yang artinya yang ketiga yaitu qatlu khata, hukuman dan sanksi-sanksi bagi pelaku pembunuhan bersalah. Ini adalah hukumannya tidak dikisos, akan tetapi wajib membayar diat yang disebut dengan diat mukhafafah atau denda ringan. Karena dalam surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun muslimatun ila ahlihi, yang artinya dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena bersalah, karena salah, itu dia harus memerdekakan hamba sahaya dan memberikan sejumlah uang atau memberikan hartanya yang diserahkan kepada keluarganya gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada hikmah-hikmah larangan membunuh. Nah, Islam ini menerapkan hukuman yang tepat guna memperoleh kehormatan dan keselamatan bagi jiwa seseorang gitu. Jadi di sini dengan adanya hikmah larangan membunuh ini, kita itu bisa meningkatkan rasa kesabaran, kemudian menjaga diri dengan menghargai orang lain gitu. Kemudian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah dan menyadari bahwa perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah itu harus kita jauhi. Dan telah ditetapkan sanksi dan hukumannya ini guna untuk membuat jera manusia dan kita tuh merasa takut dan cemas karena adanya sanksi dan hukuman itu, yang nantinya imbasnya atau efeknya buat masyarakat itu mendapatkan ketentraman, keselamatan dalam hidupnya seperti itu. Nah, setelah kita kupas semuanya ini bab pembunuhan, dari macam-macam pembunuhan, dari dasar-dasar hukumnya, terus ada sanksi dan hukumannya, kemudian ada hikmah larangan membunuh. Semoga dengan ini kita tahu bahwa sebenarnya pembunuhan itu adalah dilarang oleh Allah dan hukumnya haram seperti itu. Nah, sekian dari saya untuk menyampaikan materi pembunuhan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada yang perlu dipertanyakan, silakan ditanyakan. Namun saya akhiri pembelajaran ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.